Nutrisi yang penting untuk kehidupan. Nutrisi telah didefinisikan sebagai proses menyediakan atau memperoleh makanan yang diperlukan untuk kesehatan dan pertumbuhan dan sangat penting untuk menopang semua kehidupan di bumi. Kualitas makanan kita mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan kita sejak dalam kandungan hingga kematian, dan oleh karena itu, relevan bagi indeks glikemik semua orang. Naluri kita untuk makan pada dasarnya adalah untuk bertahan hidup, tetapi pemilihan makanan ditentukan oleh lingkungan, genetika, dan banyak faktor lainnya. Berikut ini adalah istilah penting dalam hidup kita berkaitan dengan nutrisi. Asam amino. Bahan penyusun semuanya protein, asam amino membentuk proporsi sel, otot dan jaringan, melakukan banyak fungsi penting tubuh, seperti sel struktur. Juga memainkan peran kunci dalam transportasi dan penyimpanan nutrisi. Asam amino esensial perlu diperoleh melalui diet daripada dibentuk oleh tubuh itu sendiri. Anemia. Berkembang ketika darah tidak mengandung cukup sel darah merah yang sehat atau hemoglobin, penting untuk dibawa oksigen ke seluruh tubuh. Ada banyak jenis dan penyebabnya, termasuk kekurangan zat besi. Gejalanya meliputi kelesuan, sesak, nafas, kulit pucat dan kuku kering. Pensinyalan sel. Komunikasi sel dengan menindeks glikemik krim dan menerima sinyal kimia, yang memungkinkan sel-sel dalam tubuh Anda untuk mengkoordinasikan ke indeks glikemikatan mereka, seperti perkembangan, perbaikan jaringan dan kekebalan. Kesalahan dalam pensinyalan berkontribusi pada penyakit seperti kanker, autoimunitas, dan diabetes. Disakarida. Gula ganda, terbuat dari dua molekul gula sederhana yang terhubung satu sama lainnya. Termasuk sukrosa, maltosa dan laktosa. Eikosanoid. Senyawa yang bertanggung jawab untuk banyak efek menguntungkan dari lemak baik, namun, beberapa berpotensi berbahaya jika jumlah yang berlebihan menumpuk di dalam tubuh. Asam lemak. Bahan penyusun lemak di tubuh dan dalam makanan. Selama pencernaan, tubuh memecah lemak menjadi asam lemak, yang dapat kemudian diserap ke dalam darah. Penting asam lemak, EPA, harus dicerna karena tubuh membutuhkan mereka untuk kesehatan yang baik tetapi tidak dapat mensintesisnya. Yang tidak penting adalah asam lemak non-esensial. Folat. Juga dikenal sebagai vitamin B9. Folat dalam bentuk asam folat disarankan untuk wanita hamil, untuk mencegah tabung saraf cacat pada janin yang sedang berkembang, dan untuk mencegah jenis anemia. Penting untuk DNA sintesis dan metabolisme asam amino. Radikal bebas. Sel terdiri dari molekul, molekul terdiri dari atom-atom yang bergabung secara kimia. Ketika sebuah ikatan putus, radikal bebas terbentuk, yang dapat memicu degeneratif proses yang merusak sel. Radikal bebas dapat dibentuk selama metabolisme, oleh sistem kekebalan tubuh sebagai respons terhadap penyakit, dengan proses penuaan, atau karena faktor lingkungan seperti polusi. Indeks glikemik. Sistem penilaian untuk makanan yang mengandung karbohidrat, menunjukkan seberapa cepat setiap makanan mempengaruhi darah Anda kadar gula, glukosa, saat dikonsumsi pada memiliki. Makanan kaya karbohidrat, termasuk makanan dan minuman manis, roti putih dan kentang, memiliki peringkat indeks glikemik yang tinggi. Makanan dengan indeks glikemik rendah antara lain buah dan sayuran, kacang-kacangan dan gandum. Makanan indeks glikemik rendah umumnya dianggap lebih sehat daripada makanan indeks glikemik tinggi. Meskipun makanan dengan indeks glikemik belum tentu tidak sehat dan tidak semuanya makanan dengan indeks glikemik rendah itu sehat. Makronutrien. 3 komponen utama dari diet, lemak, protein dan karbohidrat. Semua memiliki fungsi spesifiknya sendiri di tubuh, dan semuanya memasok kalori atau energi. Dibutuhkan dalam jumlah yang relatif besar untuk tumbuh, berkembang dan berkembang. Osteomalacia. Rahitis pada orang dewasa,
sebuah pelunakan tulang yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D atau kalsium. Gejala termasuk sakit tulang, sulit berjalan, mudah patah tulang dan terkompresi tulang belakang. Ikatan peptida. Ikatan kovalen yang terbentuk antara dua asam amino. Organisme hidup menggunakan ikatan untuk membentuk rantai panjang asam amino yang disebut protein. Polisakarida. Karbohidrat, misalnya pati, selulosa dan glikogen, yang molekul terdiri dari sejumlah gula molekul yang terikat bersama. Berfungsi sebagai simpanan energi jangka pendek. Gula sederhana disebut monosakarida, terdiri dari molekul gula tunggal, termasuk glukosa dan fruktosa, hadir secara alami dalam makanan yang diproses. Tiamin, vitamin B1. Vitamin yang larut dalam air yang memungkinkan tubuh menggunakan karbohidrat sebagai energi. Penting untuk metabolisme glukosa, memainkan peran kunci dalam saraf, otot dan fungsi jantung. Triacylglycerol. Lemak makanan utama, terbuat dari tulang punggung gliserol dan 3 asam lemak yang berbeda jenis, dengan divisi utama adalah antara jenis jenuh dan tidak jenuh. Makronutrien dalam makanan, minuman dan metabolisme bahan bakar alkohol, fungsi organ dan aktivitas fisik, menghasilkan konsumsi oksigen dan produksi panas dan karbon dioksida, CO2.